Hai, halo, kita jumpa lagi dalam obrolan bersama Kang Hasan. Dalam beberapa eh, video ke depan, dalam beberapa posting ke depan, saya akan menceritakan pengalaman spiritual saya, perjalanan beragama lah katakan seperti itu. Mulai dari saya jadi anak kecil di kampung, dalam pendidikan orang tua, sampai saya tumbuh menjadi orang yang radikal dalam beragama. Kemudian saya menemukan berbagai hal, menemukan berbagai pencerahan yang membangun sikap toleran dalam diri saya. Kemudian sampai sekarang bagaimana saya memandang agama yang saya terus terang saya katakan saya cenderung merupakan seseorang yang sekuler gitu. Artinya agama bukan bagian penting dalam pemikiran saya, dalam tindak tanduk saya. Agama tidak menjadi dasar untuk saya memutuskan banyak hal dalam hidup saya. Oke, ada sebuah titik penting dalam hidup saya. Ya bukan sebuah sih, ada beberapa titik penting ya. Pada suatu titik atau suatu periode, saya itu pernah meyakini bahwa agama saya, agama Islam, itu bukan sekadar agama dalam pengertian tuntunan beribadah kepada Tuhan, kemudian tuntunan untuk berbuat baik kepada sesama manusia saja. Tapi dalam periode itu saya meyakini bahwa agama ini adalah sebuah ideologi. Kemudian ia adalah sebuah sistem yang utuh. Nah, ini di dalam bahasa-bahasa pengajian itu sering dibahas atau disebut sebagai Islam yang kafah. Dalam arti saya meyakini seluruh aspek kehidupan itu harus mengacu kepada ajaran Islam. Nah, termasuk dalam hal ini ya bagaimana kita hidup bernegara. Ya. Orang-orang Muslim hidup bernegara itu harus berdasarkan ajaran Islam. Format negaranya saya yakini sudah ditentukan, yaitu format khilafah itu. Jadi pada suatu masa saya pernah meyakini bahwa khilafah itu satu format kekuasaan politik, pengelolaan kekuasaan politik, pengelolaan negara menurut ajaran Islam, dan itu wajib saya tegakkan. Dan saya menyiapkan diri untuk menegakkan itu dalam pengertian ya mengubah masyarakat ini yang Muslim yang ada sekarang, ya mengubah negara yang ada sekarang menjadi negara khilafah. Itu pikiran saya, dan saya berpikir bagaimana saya berperan dalam gagasan itu, ya. Saya pernah mengalami itu, dan karena saya memandang agama saya seperti itu, saya juga memandang agama orang lain seperti itu, khususnya terhadap agama Kristen. Saya memandang dunia itu dalam dua kutub, ya, kutub Islam dan kutub Barat. Barat ini saya pandang sebagai kutub orang-orang Kristen dan Yahudi. Yahudi berkolaborasi, bersekutu dengan Kristen di situ. Dan saya memandang misalnya konflik-konflik yang ada di dunia, misalnya bagaimana Amerika menyerang Irak, kemudian Rusia dulu menyerang Afghanistan, itu sebagai bentuk permusuhan orang-orang yang tidak beragama Islam, ya, atau biasa disebut non-Muslim itu kepada orang-orang Islam. Ya. Itu cara pandang saya dulu. Nah, apa bedanya dengan cara pandang sekuler? Tentu saja, kalau sekuler kan melihatnya peristiwa misalnya Amerika menyerbu Irak itu ya dalam frame itu kepentingan nasional. Amerika punya kepentingan nasional, dia entah Amerika punya kepentingan nasional
dia perlu menginvasi Irak gitu loh. Kita tidak bicara itu benar salah, tapi itu adalah frame kepentingan nasional. Nah, saya dulu melihatnya tidak. Saya dulu melihatnya ini orang kafir menyerang negeri-negeri Muslim. Ya, demikian juga dalam urusan Palestina, Israel dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu saya sering melihat Kristen itu sebagai ancaman. Ancamannya yaitu secara internasional, secara global, mereka sedang menguasai dunia dan akan terus menguasai dunia, memojokkan umat Islam. Kemudian tidak hanya itu, dalam berbagai aksi yang kami kenal dengan istilah kristenisasi itu, mereka berusaha mengkonversi orang-orang Islam di seluruh dunia agar semakin banyak yang berubah menjadi orang Kristen, beragama Kristen, pindah ke agama Kristen. Saya meyakini itu. Saya meyakini bahwa setiap orang Kristen itu memang tidak pernah senang. Ya, Kristen dan Yahudi itu tidak pernah senang kepada orang Islam dan akan selalu berusaha untuk mengkonversi mereka tadi, menguasai orang-orang Islam, ya, untuk berada di bawah kekuasaan mereka. Ya, kalaupun tidak dikuasai secara fisik dalam pengertian penjajahan seperti zaman kolonial dulu, ya dikuasai melalui ekonomi, ya, penjajahan ekonomi, kemudian melalui budaya, ya, termasuk misalnya kita menyukai musik, ya, itu memang sengaja disuntikkan kesukaan itu di dalam otak kita melalui berbagai rekayasa budaya, sehingga ya orang-orang Islam itu ya terlena oleh musik, ikut-ikut gaya orang Barat nonton konser jingkrak-jingkrak bercampur laki dan perempuan senggol-senggolan gitu kan, bahkan peluk-pelukan misalnya. Nah, itu saya anggap semata adalah tipu daya orang-orang Yahudi dan Kristen, Yahudi dan Nasrani untuk menguasai umat Islam, membuat umat Islam itu berperilaku seperti mereka. Nah, dalam konteks Indonesia itu pun sama. Ya, saya dulu memandang misalnya Soeharto itu mengangkat Sumarlin, Radius Prawiro dan sebagainya di posisi-posisi strategis, ya. Dulu orang Islam itu sangat miring memandang si SIS itu. Dalam pandangan waktu itu, ya orang-orang seperti Ali Murtopo itu ya memang ya Muslim, ya. Agak secara administratif saja dia Muslim. Dia sudah menjadi musuh Islam. Ya, dia orang Muslim yang sudah memihak kepada ajaran dan ideologi yang bukan lagi ideologi Islam. Jadi di Indonesia kami melihat saya dan yang penganut pandangan ini ya Indonesia itu negara tauhid gitu ya, negara tauhid yang menyalahi aturan Islam, dipimpin oleh seorang yang memang beragama Islam, Soeharto, tapi bukan orang yang menjalankan syariat Islam, ya, dan juga korup gitu ya. Kemudian didukung oleh dan dikendalikan oleh orang-orang Kristen, ya. Dan kami percaya misalnya mafia Berkeley itu ya memang ditanamkan untuk mengendalikan Orde Baru agar tadi membawa misi Barat Kristen ini untuk mengendalikan Islam. Itu yang kami percaya. Nah, ditambah tentu saja dukungan dari ulama-ulama, ya kalau dalam bahasa ngajinya itu kan ulama-ulama yang jelek, yang mendukung pemerintah korup dan sebagainya. Jadi bottom line yang berbahaya sebenarnya di situ adalah kepercayaan bahwa umat lain itu adalah musuh. Umat lain itu khususnya dalam hal ini Kristen adalah orang yang ingin menguasai kami. Nah, karena itu kami kalau
dalam berbagai kesempatan harus bisa mengalahkan mereka, harus bisa mencegah mereka, harus bisa kalau perlu menekan mereka agar tidak macam-macam untuk menguasai kami. Nah, karena itu, ya itu tadi, saya melihat ini sebagai musuh. Nah, ini semua berubah ketika saya berada di Jepang untuk S2 itu tahun 97 ya, 97 98. Ya tentu saja perubahannya tidak serta-merta jeder berubah begitu enggak, tapi ada proses ya. Tapi dalam proses itu salah satu titik terpentingnya adalah ketika terjadi kerusuhan Ambon ya. Di tahun-tahun itu, kalau saya tahun 97 98 itu kerusuhan Ambon belum mulai. Saya lupa persisnya. Waktu itu 97 itu masih kerusuhan di Kalimantan Barat, di kampung saya, Dayak dengan Madura, tapi tidak terlalu banyak diekspos. Yang paling rusuh waktu itu setelah adanya Krismon itu ya, itu kalau nggak salah tahun 2000-an, saya lupa persisnya, sekarang saya lupa persisnya. Nah, atau tahun 99 gitu ya, saya lupa juga. Di masa itu sudah mulai pakai email nih, pakai email, kemudian dan mungkin orang-orang seumuran saya pada masa itu mengalami, kita tuh mendapat email tentang foto-foto kerusuhan yang mengerikan, korban-korban yang digorok, berdarah, berceceran di mana-mana misalnya. Nah, dalam satu email itu saya terima foto korban tadi, ya. Orang digorok, orang mati, ya, orang luka-luka, foto-foto yang mengerikan. Ada yang kepalanya dipenggal dan seterusnya. Nah, pesan yang datang atau pesan tertulis yang datang bersama foto itu mengatakan, nih, kekejian kaum kafir Kristen terhadap umat Islam di Ambon. Seperti ini kekejian mereka. Seperti ini tajamnya kebencian dan permusuhan mereka pada kita, sehingga pembunuhan-pembunuhan seperti ini pun mereka lakukan. Ya, saya marah kan. Ya, ini semakin menguatkan pandangan saya yang saya pegang tadi, bahwa memang orang Kristen itu memang musuh kami. Tapi kemudian nggak berapa lama ada email lain yang masuk, namanya email itu kan beredar kemana-mana, di forward kemana-mana, sama lah seperti sekarang kita kirim WA ke mana-mana, di forward foto, video segala macam. Nah, sekarang email itu mengirimkan foto-foto yang hampir sama, bahkan banyak yang sama persis, dengan pesan yang berbeda. Pesannya apa? Nih, kekejian orang-orang Islam terhadap saudara-saudara kita, orang-orang Kristen. Nah, di situ saya menyadari satu hal, bahwa informasi yang saya terima itu tidak serta-merta adalah informasi yang benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dan saya tidak punya kuasa untuk memeriksa, mengkonfirmasi yang mana yang benar. Bahkan sebenarnya kalaupun saya punya kuasa untuk itu, pada saat itu saya sudah merasa tidak perlu lagi. Ya. Tidak perlu lagi. Ada entah apa yang merasuki pikiran. Pikiran saya waktu itu mikirnya, wah, ini sepertinya selama ini saya sudah disesatkan oleh arus informasi yang datang dari satu arah. Ketika saya terpapar pada beberapa arah informasi, saya melihat fakta yang berbeda. Dalam hal ini sebetulnya bukan fakta yang berbeda, tapi makna yang diberikan terhadap suatu fakta itu menjadi sangat berbeda. Ini titik penting dalam hidup saya yang membuat saya kemudian berpikir ulang.
ya secara perlahan berpikir ulang. Prosesnya memang tidak ringkas. Ini proses yang panjang yang nanti akan saya ceritakan dalam video-video saya selanjutnya. Tapi itu satu momen penting. Kerusuhan Ambon itu adalah satu titik penting yang mengubah pandangan hidup saya. Nah, saya akan ceritakan detailnya nanti, tapi dari perjalanan hidup saya ya sampai sekarang, saya kemudian berpikir bahwa ya agama itu sebenarnya benda mati. Dalil-dalil agama itu sudah ada sejak dulu. Ya, dalam hal Islam itu sudah 1400 tahun umurnya. Nah, kalau Kristen sudah 2000 tahun. Nah, bagaimana kita bersikap? Apa yang kita hasilkan dari kepercayaan kita pada agama itu tidak serta-merta mencerminkan apa yang tertulis. Karena yang tertulis itu ya itu aja dari dulu. Tapi sepanjang sejarah kita melihat bahwa agama itu dipraktikkan dengan cara-cara yang berbeda. Kemudian produknya juga berbeda-beda. Nah, ini yang akan kita bahas nanti dalam perjalanan hidup saya. Ini sama, agama saya ya dari lahir itu ya Islam gitu kan. Tapi sikap yang saya hasilkan itu berbeda. Nah, inilah poin pelajaran penting yang ingin saya sampaikan. Di luar soal cerita tentang bagaimana saya berubah tadi. Tapi apa peran agama dalam mengatur perilaku manusia, bukan dalam mengatur, tapi dalam mempengaruhi perilaku manusia. Ini menurut saya sangat penting untuk kita sadari, kita beri garis bawah, untuk kita jadikan pedoman dalam kita bersikap tentang agama kita sendiri. Itu saja dulu pengantar ya video pertama dari saya. Secara perlahan nanti saya akan tambahkan video-video yang lain yang membahas soal tadi bagaimana saya berubah dari orang yang radikal kemudian menjadi orang yang toleran dan sekarang sekuler. Ya. Oke, seperti biasa tetap berpikir dengan cerdas, tetap berpikir dengan waras, dan seperti saya katakan tadi, informasi itu mengubah cara pandang kita. Fakta yang sama yang diberi label yang berbeda itu memicu sikap yang berbeda. Karena itu berpikir cerdas, mencerna informasi itu menjadi sangat penting. Oke, sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe di channel ini. Pantau terus posting-posting baru saya. Terima kasih.